Orang yang perlu takut hanyalah orang yang sedang berbohong. Dan apa yang saya katakan, itu adalah ajaran agama saya. Jadi kalau kalian menilai itu salah, berarti kalian sudah menyalahkan agama saya, bukan menyalahkan saya. Ibu, bagaimana tanggapan Ibu atas jawaban Putri? Apakah Ibu setuju? Ya Ibu, gimana Ibu setuju apa tidak? Oh ya, saya bukan hanya sekedar... Udah. Berita murahan kayak gini gak usah didengerin. Ini kan acara gosip. Palingan mereka lagi kekurangan berita, makanya mereka tayang berita gak penting kayak gini. Mudah-mudahan aja, kamu benar. Bunda jadi khawatir. Gimana kalau masalah ini sampai berbuntut panjang? Putri, kamu lain kali kalau berpendapat itu hati-hati dong, Nak. Apalagi kalau kamu berpendapat itu di depan orang-orang yang belum tentu sepaham sama kita. Iya Bun, maafin Putri ya. Kemarin tuh Putri panik banget soalnya Elisa tuh tetap dikejar-kejar wartawan padahal ibunya Elisa lagi pingsan. Astagfirullahaladzim. She's right. Putri gak salah kok, Bunda. I mean, wartawan-wartawan itu emang keterlaluan kemarin. Udah ya. Mendingan sekarang kalian berangkat. Jangan sampai gara-gara berita murahan kayak gini kalian telat. Ya percaya deh sama Bang Iin. Insya Allah nggak ada apa-apa. Ya udah, kalian berangkat sekolah deh. Iya Bun, Putri pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Iya Bun. Elisa, kamu juga berangkat ya? Iya, bisa juga ya, Bunda. Hati-hati jalannya, Nak ya. Loh, Apa itu? Apa itu, It? Nggak tahu. Bu. It? Putri, It? Putri? Masya Allah, Bun. Rumah kita dikepung wartawan, Bun. Nah, pokoknya Bunda nggak usah khawatir. Kamu juga, Put. Biar Bang Iin yang ngusir mereka. Jangan, Biar Bunda aja yang hadapin mereka. Tapi, Bun. Jangan, kamu di dalam aja. Biar Bunda aja yang temuin mereka, ya. Kalau kita sampai menghindar, wartawan-wartawan itu akan semakin penasaran dan semakin mengejar. Dan akhirnya tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi sekarang kita bicara aja sama mereka. Supaya perkaranya semuanya jelas. Ayo Putri, kamu ikut Bunda. Tapi Bun, Putri harus ngomong apa? Ya, kamu ngomong aja apa adanya. Yang penting itu, kamu harus tetap berprinsip pada kebenaran dan kejujuran. Ya udah, gue temenin lo ya, Put. Elisa, nggak usah ya sayangnya. Kamu di dalam aja sama Bang Iit. Nanti kalau kamu ikut keluar, wartawan-wartawan itu malah pada nanya yang aneh-aneh. Oke. Ayo Putri. Gimana Putri? Bagaimana pendapat kamu tentang statement kamu kemarin tentang aib dan gibah? Ya Putri, gimana Put? Maaf. Gibah kemarin. Mohon maaf ya, Mbak ya. Mohon maaf. Sebaiknya Anda semua kumpul di jalanan di depan rumah saya. Kita akan bicara di bawah pohon yang rindang itu. Karena di dalam, anak angkat saya sedang sakit. Dan tentunya Anda semua tidak ingin mengganggu orang yang sedang sakit. Oke? Silakan. Baiklah, kami tunggu di sana. Ya, silakan. Baik, sekarang saya dan putri saya sudah siap untuk menjawab.
Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa kami hanya punya waktu 10 menit saja. Dan saya mohon, tolong ajukan pertanyaan hanya yang penting-penting saja. Dan tolong ajukan dengan teratur, jangan sampai berebut. Terima kasih. Maaf Ibu, kami semua sekedar ingin tahu bagaimana tanggapan Putri dan keluarganya mengenai tuntutan Dewan Pers yang katanya akan diajukan ke pengadilan negeri. Saya jujur, saya tidak mengerti kenapa saya dianggap melecehkan pekerjaan itu. Karena apa yang saya sampaikan itu merupakan refleksi dari tindakan teman-teman wartawan yang memang berbuat gibah dan juga membuka aib orang lain. Menurut saya, pers itu seharusnya menyebarkan berita-berita yang baik dan juga sudah jelas kebenarannya. Supaya masyarakat bisa tahu, bukannya malah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. And now what? Ini gimana sekarang, bayangin? Gimana kalau Putri emang bener-bener dituntut gara-gara masalah itu? Kamu gak usah khawatir, Lis. Abangnya Putri ada 4 orang. Kalau sampai mereka berani nuntut Putri, kita berempat gak akan tinggal diam, Lis. Orang yang perlu takut hanyalah orang yang sedang berbohong. Dan apa yang saya katakan, itu adalah ajaran agama saya. Jadi kalau kalian menilai itu salah, berarti kalian sudah menyalahkan agama saya, bukan menyalahkan saya. Ibu, bagaimana tanggapan Ibu atas jawaban Putri? Apakah Ibu setuju? Ya Ibu, gimana? Ibu setuju apa tidak? Oh iya, saya bukan hanya sekedar setuju, sangat setuju. Dan saya bahkan sangat bangga dengan putri saya. Jadi menurut Ibu, Mohon maaf, karena seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa kami hanya punya waktu 10 menit. Jadi sekarang berhubung Putri juga harus berangkat sekolah, kita sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih banyak atas pengertiannya, Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue sampai detik ini gak percaya tau gak kalau nelfon tadi itu Feral. Bisa aja dia suruh orang lain. Kayaknya gak mungkin deh. Itu tuh suara Feral tadi. Gue tuh hafal banget suara Feral. Lagian tadi tuh ya, Feral tuh udah ngaku, udah jelas banget dia ngaku kalau misalnya Facebooknya itu dihack. Dan fakta yang kita tahu kan, emang Putri itu ditinggalin sama Feral gitu aja. Jadi gak mungkin dong dia nulis di Facebook kayak gitu. Tapi Dan, masalahnya masa sih Feral milih si Rasti? Gue sih gak sejuta% gak yakin. Kenapa gak yakin? Nih, lo lihat tuh, si Rasti dari tadi naik mobil sampai detik ini dia tuh pedangkan mulu karena bawaannya tuh percaya diri. Nah, orang percaya diri itu biasanya udah punya pacar. So tau lo, gue yakin ya Dar, dia itu ada jerawat mau nongol, makanya tutupin mulu dari tadi. Kasihan. Main HP Mereka pikir gue gak tahu apa. Dari tadi bisik-bisik ngomongin gue terus. Kayaknya mereka perlu gue kasih shock terapi biar gak ngecelin gue lagi. Lihat nih, buruan. Apa sih? Kayaknya kita emang harus udah ngakuin deh. Kalau misalnya Rasti itu udah maestro untuk dapetin cintanya Feral nih. Gak Dar, gak ada yang boleh ngambil gelar gue. Maestro cinta itu tetep Bianca. Titik! Enak aja dia mau ambil gelar maestro gue.
Emang dia pikir dia siapa? Si Dara juga kelewatan. Baru Rasti segitu aja udah dianggap menang. Ini juga si Ramos mana lagi? Janjinya pagi. Udah sampai jam segini belum nongol juga. Hai, Beb. Oh God, ya ampun Ramos. Akhirnya lo datang juga ya. Gue tuh udah khawatir tau gak nungguin lo. Dan gue tuh gak bisa stop mikirin tentang Brian dan terus-terusan ngejelekin lo. Ya udah, kamu tenang aja ya. Itu bocah, biar aku yang urus. Biar sekalian dia kapok. Dong. Jangan deh, mending gak usah dilawan. Kalau dia mah ya, yang gue denger itu kalau si Brian itu suka berantem. Terus gak pernah takut sama orang. Dan kayaknya kalau lo lawan dia, lo bakal babak belur deh. Mending ikhlasin aja. Nggak bisa. Kurang ajar banget tuh orangnya. Songong amat tuh anak. Kalau emang dia berani lawan siapa aja, berarti dia nggak tahu siapa Ramos. Nanti kamu lihat dia pulang sekolah ya. Dia habis sama aku. Yes, rasain lo Brian. Kena lo sama gue. Good latihan ya, oke? Cabut enough ya, enough ya. Jangan lupa good latihan, oke? Telepon nggak ya? Ayolah Lisa. Ayolah Beb, angkatlah. Yuk, kita bergerak. Kita habisin dia. Ayo. Udah nggak sabar. Wih. Cari gara-gara sama gua. Diem deh lo. Lu yang gak suka sama gua kan? Lu jelek-jelekin gua kan? Salah paham lu, pasti salah paham. Gua gak pernah ngejelekin lu. Salah paham. Diam lu. Sekali lu macam-macam sama gua. Habis. Brian, ya ampun lo kenapa? Ayo gue bantuin, bangun ya. Ayo gue bantuin ke rumah sakit ya. Aduh. Lo kenapa sih? Lu ngapain di sini? Ya gue habis dari rumah sepupu gue. Tuh yang rumahnya warna putih. Terus pas gue baru masuk mobil, gue liat ada yang berantem deh. Gue pikir siapa, pas gue liat bener-bener ternyata lo. Ya udah gue kesini. Lo nggak apa-apa kan? Mau gue panggilin ambulan atau gue panggilin dokter? Ayo ntar dulu ke dalam, kita ke rumah sakit yuk. Lu baik juga ya? Ya namanya juga manusia, Brian. Kita kan harus saling membantu. Ayo kita ke rumah sakit yuk. Tunggu, tapi kenapa lu kemarin jahat banget sama Elisa? Ya namanya juga temenan, ada selisih paham. Apalagi gue orangnya emosian banget. Apalagi kalau udah nyangkut nyawa orang. Nyangkut nyawa orang? Maksud kamu apaan? Lo tahu Ica kan? Temennya Elisa. Temen sekolah gue juga. Yang lagi sakit parah kan? Iya. Dan yang donorin darah ke Ica itu gue tuh gak minta dana sepeser pun dari mamanya Ica. Gue tuh gak minta duit, gue gak minta apa-apa. Tapi mereka malah nuduh gue kalau gue jual darah gue. Kalau gue minta mobil sama mamanya Ica, kalau gue meras mamanya Ica.
Yang Om Kay itu siapa?